Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Pangeran Ponorogo nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi, apa kabar? Jumpa kembali bersama Dea dalam program spesial Leluasa, lebih luas seputar agama. Ya, kembali hadir sajian leluasa bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, dan spesialnya masih bersama dengan Ustadz Maksun SHIME. Kita masih akan bincang-bincang seputar bab sholat. Dan pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Maksun yang kita sapa Cak Sun. Assalamualaikum Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, berkesempatan kembali untuk hadir di Radio Purnama Sidi Ya, Cak. ini episode yang atau keberapa ini? Udah tidak terhitung ya Cak ya. Ya, senang sekali sahabat Purnama Sidi kembali membersamai Anda di sajian leluasa, spesialnya bersama Dea dan juga bersama dengan Cak Sun selaku dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bahas mengenai seputar sholat. Dan kami ingatkan bagi Anda, acara ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.jogjastreamers.com. Merupakan acara kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik, sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada dan juga Cak Sun, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang melanjutkan materi yang kemarin ya Cak ya. Iya. Kita sudah pekan lalu kita sudah sampai di pembahasan mengenai Ruku, ya. Oke, dan kesempatan kali ini kita sampai di pembahasan selanjutnya yaitu iktidal. Iktidal, Atau yang bahasa familiarnya tuh bangkit dari ruku ya Cak. Bangkit dari ruku ya. Dan ini menarik sekali Cak, memang ketika iktidal ini bangkit dari ruku. Kalau dia sendiri ini biasanya ada pertanyaan nih Cak ya. Kalau dari dia sendiri biasanya beberapa kali itu sempat mengetahui gitu ya Cak ya. Kalau pas kita lagi sholat jamaah itu kan di samping kita secara tidak langsung kadang kita memang tahu gitu ya Cak ya. Ada yang setelah bangkit dari ruku kemudian tangannya kembali bersedekap. Gitu ya Cak, tapi ada juga yang tangannya lurus seperti itu. Nah, untuk seputar iktidal dia sudah penasaran banget mengetahui terkait dengan bagaimana sih iktidal yang seharusnya menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Baik, pada Cak Sun waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'd. Sahabat Radio Purnama Sidi, anggota atau warga Muhammadiyah, simpatisan dan seluruh masyarakat Wonosobo yang dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kaifiatus shalah. Di pertemuan Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang ruku. Cuma pada kesempatan hari ini kita akan mereview kembali tentang ruku itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang ruku, maka posisi punggung kita itu ya rata sampai jika air itu diletakkan di atas punggungnya, maka air atau wadah itu tetap berada. Ya, jadi tidak terlalu dangak ya dan tidak terlalu menunduk. Baik. Ya, jadi posisi ruku itu memang punggung ini rata. Ya. Kemudian yang kedua, posisi kepala ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu la yasubbu ra'sahu wa la yuqni mu'tadilan. Jadi Nabi itu kalau ruku tidak terlalu menunduk. Ya kan? Kemudian tidak terlalu dangak. Mu'tadilan.
Mu'tadilan itu ya sedengan, Oke. ya nggak terlalu ndangak dan nggak terlalu menunduk. Tapi tetap posisi pandangan itu berada di posisi tempat sujud itu, ya kan? Jadi tidak boleh jelalatan. Nah, ini berkaitan dengan posisi kepala ketika ruku. Jadi tadi pertama tentang posisi punggung itu harus rata. Ya, maka dalam satu riwayat saya pernah melihat Rasulullah SAW itu ketika ruku, ya, fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihil ma' asqara. Jadi ketika Rasulullah ruku itu punggungnya rata sampai gitu ya. Jika air itu diletakkan wadah gitu ya, gelas diletakkan di atas punggungnya, la asqara. Air atau wadah atau gelas itu dia tetap akan berada di atasnya. Oke. Ya, itu memang sempurna itu ya. Kemudian yang ketiga, ini kita sebelum masuk ke itidalnya, bagaimana dengan cara memegang lututnya? Ya, seringkali kita mendapati memegang lutut itu bukan lutut yang dipegang, tetapi apa? Gares, apa namanya itu ya, Mbak? Betis. Sini nih ya, betis ya. Ya. Baik. Yang dipegang itu betisnya. Ya. Padahal kalau kita melihat beberapa riwayat tentang bagaimana Rasulullah SAW memegang ketika ruku itu, dalam satu riwayat dikatakan summa raka'a fawadha'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima. Jadi Nabi itu ketika ruku meletakkan kedua tangannya di lututnya. Jadi yang dipegang itu lutut, bukan di betis ya atau garis ya. Ya kan garesan gitu kalau babalan itu gitu ya. Bukan di betisnya, tapi di lutut. Oke. Ya kan? Ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah Nabi itu menggenggam. Jadi betul-betul tangan ini menggenggam lutut. Baik. Ya kan? Jadi bisa menyesuaikan, intinya posisi punggung tetap lurus, ya, tangan tidak mesti lurus, gak ada ketentuannya, ya, tetapi tangan bisa menyesuaikan. Kan beda kalau misalnya posisi orang tinggi, ketika dia ruku kan kalau mau megang lutut tangan diluruskan itu posisinya mesti tidak posisi punggung mesti tidak lurus, gitu ya, mesti agak naik begini. Baik. Nah, tangan itu menyesuaikan, tapi pada intinya adalah apa? Memegangnya itu bukan di betisnya, tapi di lututnya, Oh, oke. gitu ya. Jadi di lututnya. Ini berkaitan dengan cara-cara bagaimana ketika memegang lutut itu. Jadi seperti memang menggenggam, ya. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan, fa idza raka'a amkana kafaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Ini dari Abu Humaid. Apabila Rasulullah ruku itu, Rasulullah itu meletakkan dua tangannya di kedua lututnya dan merenggangkan jari semarinya. Jadi posisinya memang merenggang begini. Ya, ini nggak kelihatan. Oke. Ya. Jadi memegang lututnya itu sembari tangan ini memang benar memegang. Ya, dengan cara merenggangkan tangannya ini. Ya. Kayak mencengkram gitu. Iya, ya, Pak, ya? mencengkram gitu. Kalau menggenggam gini kan nggak bisa ya. Jadi memang mencengkram lututnya ini. Ya, qabidun. Ya, seperti menggenggam kedua lututnya itu. Nah, ini beberapa cara berkaitan dengan ruku. Jadi mulai dari bagaimana punggungnya, kemudian posisi kepalanya tidak terlalu ndangak dan tidak terlalu menunduk. Baik. Kemudian cara memegang lututnya itu. Ya, jadi yang dipegang itu adalah lututnya. Kemudian bacaannya saya kira sudah cukup jelas. Kemarin pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ada beberapa bacaan yang bisa kita pilih. Baik. Ya, ini seringkali saya sampaikan di antara metode tarji itu ketika terjadinya ta'arud al-adillah, ada pertentangan dalil, ya, di mana masing-masing dalil itu sahih.
Ya, dari sisi sanad, dari sisi matannya misal begitu, dari sisi perawiannya, maka implementasinya itu memilih. Oke. Ya kan, memilih salah satu. Istilahnya adalah ajam ubat taufik, dikompromikan karena sama-sama sahihnya. Nah, berkaitan dengan doa ruku itu ada beberapa tanawu, ada variasi-variasi doa ruku yang bisa kita pilih. Misalnya ada doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini juga kita bisa baca. Atau subhana rabbiyal azimi. Ya, ini juga bisa kita baca. Atau misalnya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nah, ini biasanya kita dengar pas tarawih. Benar. Ya kan? Ini biasa kita dengar pas tarawih. Atau doa yang lainnya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa atmi wa asbi. Ya, ini juga enggak familiar ya kita dengar ya. Ya, tetapi doa-doa itu oleh Himpunan Pusat Tarjih dijadikan satu dasar dalam implementasinya. Kita bisa memilih salah satu dari 4 doa yang disebutkan di dalam tarjih tadi itu. Ya, misalnya hadis dari Hudzaifah, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim." Ya, rawahu Muslim. Kemudian dari Aisyah qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya, Nabi itu memperbanyak ayyaqula fi ruku'i wa sujudi. Ruku dan sujudnya Nabi baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini takwil dari surat An-Nasr. Ya, rawahu Ahmad, Bukhari, Muslim wa ghairuhum. Kemudian lagi hampir sama sholatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i subhana rabbil adimi fi sujudi subhana rabbil a'la. Ya, kemudian ada yang menyebutkan ketika membaca subhana rabbiyal azim itu salasan 3 kali. Sekali cukup bisa, atau salasan 3 kali bisa. Ya. Kemudian riwayat dari Aisyah pula, Nabi itu ketika ruku dan sujud membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan bacaan ruku itu apa? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa atmi wa asabi. Jadi ada 4 varian atau 4 tanawu bacaan di dalam ruku itu. Nah, kita dalam implementasinya bisa memilih salah satu itu. Nah, pembahasan kita ini setelah kita ruku, ya, kemudian i'tidal, ya, atau bangkit dari ruku, ya, membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian apa yang dibaca? Ada banyak bacaan, ya, berkaitan dengan bacaan i'tidal ini. Ada Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Jadi ada wawunya dan jangan tidak ada. Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu. Baik. Atau yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi yang membedakan ada huruf wawunya itu. Okay. Kemudian yang ketiga ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ini varian tanaw yang ketiga. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau yang keempat, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi di dalam bacaan i'tidal, ya, atau bangkit dari ruku itu ada 4 varian bacaan. Nah, kemudian
berkaitan dengan posisi tangan, ya. Sebelum sampai ke sana, jadi ketika kita i'tidal itu hendaknya istawa qa'iman, sempurna dalam berdirinya. Ya, tidak dalam posisi rontok isya ruku tidak. Jadi ketika bangkit dari ruku itu posisinya memang berdiri tegak. Hatta ya'uda kulla faqarin, sampai kembali setiap fakor. Fakor itu ini, punggungnya ini sudah kembali sempurna. Bagaimana orang berdiri itu, ila makani, kepada tempatnya. Ya, jadi jangan sampai ketika posisinya belum sempurna dalam i'tidal, kemudian cepat-cepat untuk melaksanakan sujud. Jadi posisi i'tidal itu harus benar-benar posisi sempurna. Ya. Kemudian riwayat yang lain dikatakan, wa qalat Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Nabi itu ketika mengangkat ra'sahu, kepalanya, ya, minar ruku'i dari ruku', artinya ketika Nabi melaksanakan i'tidal itu lam yasjud, tidak langsung sujud dulu, hatta yastawiya qa'iman, sehingga sempurna di dalam berdirinya. Ya, ini seringkali kita abaikan, ya, posisi i'tidalnya belum sempurna, kemudian langsung ingin sujud. Ya, ingin cepat-cepat untuk melaksanakan sujud. Ya, ini jadi diperbolehkan. Jadi posisi i'tidal itu harus dalam posisi yang tegak lurus, ya. Kemudian posisi tangan, ya. Posisi tangan saat i'tidal itu seperti apa? Apakah tadi Mbak Dia menyebutkan apakah harus dakep lagi? Ya, jadi ketika sami Allahu liman hamida, ya, mengangkat kedua tangan, ya, posisinya itu sedakep lagi atau lurus? Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau kita membaca putusan tarjih, ya, di dalam HPT yang 3 ini, pada saat i'tidal atau bangkit dari ruku itu, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi sedekap. Jadi memang lurus, ya, sami Allahu liman hamida, kemudian lurus membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya, jadi tidak bersedekap kembali. Ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu pernah menyampaikan kepada orang yang salah di dalam sholatnya, orang yang keliru menjalankan sholat. Nabi dawuh begini, idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apabila kamu berdiri tidak melaksanakan sholat, maka fakabbir, takbirlah. Ya, sumakro mataya saromakan Al-Quran, kemudian bacalah beberapa dari ayat dari Al-Quran. Sumarka, kemudian rukuklah. Hatta tatma'ina, sampai tenang. Jadi ruku, ya, posisinya punggung rata, posisi tangan memegang lutut, posisi kepala tidak ndangak dan tidak merunduk. Hatta tatma'ina, sampai tenang. Tatma'ina itu posisi yang tenang, diam sebentar, ya, tidak kemudian hurung sempurna oleh ruku, kemudian dang cepat untuk i'tidal. Ya, pemenang sholat hanya satu ambekan misalnya gitu kan, kita mendapati beberapa sholat yang cepat, ya. Memang di dalam bab rukun dan syarat ada yang memasukkan tumak nina itu sebagai rukun, ada yang memasukkan tumak nina itu tidak sebagai rukun. Nah, ini memang persoalan yang diperselisihkan, ya. Tetapi, ya, di dalam putusan tarjih sendiri, ya, dengan mengutip ayat hadis ini, bahwa posisi ketika ruku itu hatta tatma'inna, sampai posisi tenang, ya kan, seluruh gerakannya sempurna.
Tidak kemudian segera untuk bangkit dari ruku, tidak. Kemudian apa? Sumarfa hatta ta'tadila. Ini. Kemudian angkatlah bangkit dari ruku tadi itu hatta ta'tadila sampai kemudian lurus qaiman dalam keadaan berdiri. Ya, posisi punggung ini sudah kembali ke tempat asalnya. Ya. Jadi posisinya apa? Tidak bungkuk, tidak, pokoknya sempurna dia sebagaimana orang berdiri dengan sempurna, tegak lurus. Ya, itu yang namanya qaiman apa? Ta'tadil itu. Sumasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, juga sama posisinya. Ketika sujud juga tatma'inna, posisinya tenang. Nanti kita akan bahas kita sujud itu. Ya, diam jenak membaca ya subhana rabbiyal a'la bisa, ya bacaan-bacaan yang tadi itu. Kemudian sumarfa hatta tatma'inna, kemudian mengangkat sampai kemudian tenang jalisan dalam keadaan duduk iftiros. Ya, waf'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukan yang demikian itu di salatmu kulliha seluruhnya. Ya. Ini yang menjadi dasar bahwa ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang yang salah di dalam menjalankan salat itu, ya ketika apa? I'tidal di dalam hadis ini tidak menyebutkan satu perintah agar kemudian bersedekap, ya kan? Karena yang namanya salat itu kan harus mengikuti Rasulullah SAW. Sementara yang ada di dalam hadis ini, ya hal-hal yang diperintahkan itu, ya termasuk ini takbir, membaca ayat, ruku, itu bagian yang harus dilakukan. Sehingga hal-hal yang tidak tersebutkan di dalam riwayat ini maka tidak bisa dilakukan. Ya kan? Tidak dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah ketika i'tidal maka tidak disebutkan ya apakah sedekap atau kemudian dia lurus itu. Ya, jadi ini berbeda dengan tasyahud dan salam, memang enggak disebutkan di dalam hadis ini, tetapi disebutkan di dalam hadis yang lainnya. Jadi maka di dalam putusan tarjih itu berkaitan dengan posisi tangan saat i'tidal, maka tarjih dengan dasar ini posisi tangan itu lurus. Baik. Ya, tegak lurus. Sekalipun ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu ketika i'tidal itu posisi tangan itu bersedekap. Ya kan? Nah, misalnya di dalam riwayat ini, ya berkaitan dengan riwayat ini, nanti bagaimana penjelasan tarjih. Dari An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khina kabbara rafa'a yadayhi khida'an udunaihi. Summa khina raka'a summa khina qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan yaminahu. Ini dari Wa'il ibn Hajar, ia berkata, aku melihat Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika takbir. Ketika ruku juga sama, ketika ruku kan mengucap Allahu Akbar. Dan ketika mengucap sami Allahu liman hamida, i'tidal, kata Wabil ini, ra'aituhu mumsikan yaminahu ala simalihi fi sholati. Saya melihat ya beliau itu memegang tangan kirinya di dalam sholat, artinya bersedekap. Ya kan? Ini yang menjadi dasar bahwa ketika i'tidal atau bangkit dari ruku, posisi tangan itu bersedekap. Ya. Tetapi pandangan tarjih ini diulas di dalam buku ini. Hadis tentang ini, tentang bahwa Nabi bersedekap itu, ya, hadis yang menerangkan tentang bahwa Nabi bersedekap itu tidak menyatakan bahwa beliau bersedekap ketika i'tidal, ya kan? Ketika i'tidal. Tetapi kalimat yang menyatakan wa ra'aitu mumsikan yaminahu ala simalihi,
aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya, menggunakan kata sambung wa ra'aituhu. Tidak menggunakan kata sambung summa. Ini berarti apa? Sedekap itu tidak dilakukan oleh Nabi pada saat Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tetapi apa? Itu bersifat umum yang menunjukkan bersedekap dalam sholat secara umum. Ya, ini yang dipahami oleh tarjih. Ya, sehingga maksud hadis tentang Nabi bersedekap itu setelah takbiratul ihram sampai sebelum ruku. Gitu ya. Jadi sampai sebelum ruku itu Nabi posisinya bersedekap, takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian bersedekap. Sampai kemudian sebelum ruku. Ya, apa namanya? Lalu kemudian i'tidal itu. Nah, ketika i'tidal itulah di dalam riwayat ini disebutkan berkaitan dengan bahwa Nabi itu bersedekap ketika i'tidal. Nah, ini yang menjadi dasar kemudian tarjih ya memilih satu pandangan bahwa posisi tangan ketika i'tidal itu adalah posisi lurus ke bawah. Tidak digoyang-goyangkan, ya tidak digerak-gerakkan dan tidak pula dalam posisi bersedekap. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan i'tidal. Nah, gitu Mbak Dea. Lalu kemudian setelah i'tidal itu ada masih satu gerakan, apa? Yaitu kemudian sujud. Di awal tadi saya katakan bahwa ketika i'tidal itu posisi harus berdiri tegak. Ya, seluruh anggota badan fakor ini itu kembali kepada asalnya. Jangan sampai masih posisi belum sempurna kemudian cepat-cepat untuk melaksanakan sujud misalnya begitu. Nah, kemudian setelah i'tidal itu kemudian takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Oke ya. Jadi ketika mau sujud habis i'tidal, kemudian sujud mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Ya. Nah, berkaitan dengan posisi sujud ini, ya, ada beberapa tanawu juga ya berkaitan dengan sujud ini. Ada beberapa perbedaan ya, termasuk kita lihat sendiri misalnya tadi bagaimana posisi tarjih. Ketika sujud itu ada yang berpandangan meletakkan tangan dulu sebelum lututnya. Ada yang berpandangan meletakkan lutut dulu baru tangannya. Nah, ini ada beberapa pandangan yang demikian itu. Nah, berkaitan dengan sujud ini, kembali lagi bahwa ketika hendak sujud, maka mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Ini berdasarkan satu riwayat dari Abu Hurairah. Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru khina yaqumu summa yukabbir. Khina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah khina yarfa'u sulbahu minar ruku'i summa yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamdu. Ya, i'tidal kan? Summa yukabbiru khina yahwi sajidan summa yukabbiru khina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru. Ya. Artinya apa? Dari Abu Hurairah adalah Rasulullah SAW apabila mengerjakan sholat ia takbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika rukuk, ya, lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, ya kan, mengangkat punggungnya bangun dari rukuk. Kemudian ketika berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ini bacaan doa i'tidal itu. Ya, lalu kemudian Rasulullah itu takbir Allahu Akbar tatkala hendak sujud, lalu bertakbir tatkala hendak mengangkat tangan tanpa disertai dengan mengangkat dua tangan. Ini riwayat yang menunjukkan bahwa ketika sujud Rasulullah hanya mengucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian
berkaitan dengan tata cara sujud itu sendiri, ya, menurut tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah meletakkan ini yang dipilih oleh tarji, ya, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ini yang dipilih oleh tarji. Nanti alasannya seperti apa? Baik. Dasarnya apa? Dasarnya satu hadis dari Wa'il bin Hujr. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ya, rawahu At-Tirmidzi. Jadi Nabi itu ketika sujud meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Ya, jadi lutut terlebih dahulu. Apabila bangkit berdiri dari rakaat berikutnya, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, ini sebenarnya kalau dalam posisi badan, orang besar itu memang lebih pas ini. Benar. Karena yang jadi tumpuan pertama kan lutut, baik. ya kan. Tapi kalau tangan dulu itu bisa ambruk, karena nggak kuat itu ya. Baik. Riwayat yang lain, idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ini An-Nasa'i. Jadi hampir sama bahwa Nabi itu ketika sujud meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya, ketika bangkit mengangkat dua tangannya sebelum dua lututnya. Nah, ini yang dipilih oleh tarji. Sementara riwayat yang mengatakan Nabi meletakkan tangan sebelum lututnya, ya, tangan sebelum lututnya itu dianggap tarji, hadis itu termasuk hadis yang dhaif. Ya kan? Hadis itu dianggap hadis yang dhaif. Misalnya di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yada' yadai qabla rukbatayhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, kalau salah seorang daripadamu bersujud, maka janganlah berdekam sebagaimana unta berdekam. Ya, unta berdekam itu ya mungkin dari depan dulu ya. Nah, ialah meletakkan tangannya sebelum lututnya. Wal yada' yadai qabla rukbatayhi. Ya, jadi meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Ini berbeda. Ya. Nah, ini yang dianggap oleh HPT sebagai satu catatan, hadis tersebut maklub itu terbalik, ya, dan bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Di dalam hadis Abu Hurairah yang lain itu, ya, Nabi mengatakan idza sajada ahadukum falyabdi birukbatahi qabla yadayhi. Ya. Jadi ketika sujud salah seorang dari kamu, hendaklah ia memulai dengan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wala yabruk birukil fakhli. Ya kan, jadi sama, tidak boleh, tidak kemudian seperti berdegamnya unta itu. Ya, ini dianggap hadis yang atas tadi itu, ya, oleh beberapa ahli hadis termasuk Imam Ibnul Qayyim, itu dianggap maklub. Ya, hadis yang terbalik sebenarnya yang dikehendaki oleh Abu Hurairah itu yang meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan tata cara sujud. Jadi yang dipilih oleh tarji itu adalah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Nah, saya kira gitu, sahabat sekalian, Mbak Diah yang dirahmati Allah SWT. Kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan pembahasan i'tidal dan tata cara sujud yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira gitu, Mbak Diah.
Baik, terima kasih banyak Cak Sun ya, cukup jelas dan rinci sekali terkait bagaimana sih cara iktidal bangkit dari ruku, kemudian juga dilanjutkan ya Cak ya, bahwa setelah iktidal ternyata tetap mengucap takbir tapi tidak angkat tangan gitu ya Cak ya. Dan ini juga merupakan ilmu yang sangat penting sekali bagi kita semua ya, bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat bagi kita semua, dan juga untuk sahabat bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube kami di MTTV channel Wonosobo ya. Terima kasih banyak Cak Sun. Ya, sama-sama Mbak Ya, Dia. atas kesempatannya pada hari ini. Mudah-mudahan Cak Sun berserta keluarga selalu dalam Amin. keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Amin. Ya, dan kami nantikan kembali untuk hadir lagi di Radio Purnama Sidi Cak Sun ya, dalam pembahasan-pembahasan yang insya Allah akan dilanjutkan minggu depan ya Cak ya. Ya, insya Allah hari Jumat depan. Dan bagi sahabat Purnama Sidi, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali di sajian berikutnya, di sajian leluasa dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo. Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.